Tadi Anissa Fitri, Ayah Lucy, Alkista, Bunga Nabila, Karifah Lufidia, Muhammad Baruddin, Naila, kalian sudah pernah dipelajari sama Bu Susi mitigasi bencana ya? Pernah? Jadi mungkin hari ini kita akan refleksi sedikit ya tentang mitigasi bencana. Yang pertama bencana. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bencana? Ayo apa? Yang lain? Ya. Jadi gampangnya bencana itu adalah suatu peristiwa geologi maupun klimatologi maupun ini ya geologi yang mengancam nyawa, tetapi tidak mengancam nyawa saja, tidak mengancam psikologi seperti psikis. Biasanya kan kalau ada bencana terkena bencana musibah gitu ya. Kan yang terancam bukan nyawa aja, tapi juga psikisnya itu juga terancam seperti trauma yang gitu kan, jadinya butuh rehabilitasi gitu ya. Jadi pengertian bencana itu secara saintifik seperti itu. Kemudian ada mitigasi bencana. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat mitigasi ada berapa? Ada berapa? Yang pertama adalah semua ya? Yang pertama ada pra. Apa yang dimaksud dengan pra bencana? Ya, kampanye itu sebelum bencana terjadi ya. Contoh dari pra bencana itu apa saja? Ya, menyiapkan boleh. Menyiapkan. Jadi contoh dari pra bencana ini contohnya itu nah ya, jangan. Jadi kan kalau kalian ke situ kan bisa kalian lihat samping salah itu ada tulisan evakuasi atau jalur evakuasi. Nah, itu masuk ke dalam pra bencana. Karena apa? Itu karena pra bencana ini bisa dibilang untuk mengurangi risiko yang terjadi saat bencana. Saat terjadi bencana maupun sebelum terjadi bencana. Gampangnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Saat bencana. Contoh dari mitigasi saat bencana apa? Saat bencana. Ya bisa. Yang lain? Yang cara? Jadi contoh mitigasi saat bencana yang paling mudah itu adalah mengevakuasi korban jiwa yang terjebak bencana seperti itu ya. Jadi ya harus gercep, harus apa ya? Harus sigap untuk menolong korban jiwa yang ada. Saya kan mitigasi kan tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengurangi risiko atau mengurangi korban jiwa saat terjadi bencana tersebut. Seperti itu ya. Contohnya. Kemudian yang ketiga ada apa? Pasca bencana. Jadi pasca bencana ini setelah terjadi bencana seperti itu ya. Contohnya itu seperti apa? Renovasi. Ya bisa. Ya coba. Setelah
setelah pasca bencana. Ya bisa. Jadi percuma ya kalau saat pasca bencana itu ya mengevaluasi apa yang kurang saat perang maupun saat bencana seperti itu ya. Bisa di pasca itu seperti membuat tempat pengungsian, kemudian ya bansos itu tadi mengirim apa ya, mengirim sarana dan prasarana, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk ya jiwa pada saat itu juga. Dan juga yang paling penting adalah saat pasca ini itu digunakan untuk mengevaluasi mitigasi yang ada. Jadi apa yang kurang di saat pra dan saat. Jadi dari evaluasi dari pasca tersebut ini bisa dimasukkan kepada pra bencana seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian ada lembaga-lembaga Indonesia yang menanggulangi bencana. Ada yang tahu apa? Ya, BNPT. Jadi ada dua, ada BN dan juga BPBD. Gitu ya. Bedanya kalau BNPB itu secara nasional. Tetapi kalau tidak ada N-nya di singkatan tersebut itu terjadi cuma di daerah saja. Kemudian ada BMKG. Ada yang tahu singkatan dari BMKG itu apa? B-nya apa? Geologi. Apa? Geofisika. Ya, betul. Tadi BMKG. Yang gunanya buat apa? Gunanya buat memperkira atau kira-kira bencana apa yang terjadi ataupun iklim-iklim yang terjadi ke depannya seperti itu ya. Kemudian dari bencana ini beralih intinya ke BNPB tadi atau BPBD. Kemudian dari kata struktur jadi gampangnya kalau di struktural itu berhubungan dengan fisik atau berhubungan dengan bangunan-bangunan seperti itu ya. Jadi untuk mitigasi struktural itu contohnya itu seperti untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi. Kalau menurut kalian apa yang harus dilakukan? Mitigasi struktural atau mitigasi fisiknya? Gempa bumi, mengurangi bencana gempa bumi. Pembangunan. Dari informasi yang tidak rawan ketika gempa, seperti mungkin di tentang pendidikan lebih rawan ada. Ya bisa untuk lebih lengkapnya ini seperti membangun bangunan yang anti gempa seperti itu. Bisa kita lihat kalau di Jepang kan, kalau kalian tahu ini sangat maju ya, lebih maju dari kita, bahkan bisa lebih maju dari negara lain juga. Saya pernah baca di Jepang itu sudah membuat atau sudah membuat rencana untuk membangun rumah itu anti gempa. Jadi saat membangun rumah itu biasanya kan kalau masukannya kan kasih banyak demi ya. Jadi kalau di Jepang itu sebelum membuat fondasi itu ditambahin apa itu saya lupa, kalian bisa lihat sendiri. Itu supaya apa? Supaya mengurangi goncangan saat terjadi gempa bumi tersebut. Seperti itu. Itu secara keseluruhan ini gampangnya secara fisik atau secara pembangunan itu ya. Saya mau itu lagi. Nah, ada. Saya saja. 3, 2.
Tuh ada yang bisa. Siapa sih yang bisa? Sinyalnya gini. Ya, ayo. Lanjut 3, 2, 1. Nasional. Ada yang masih ada ya jawab kalau BNPB itu cuma untuk kira-kira aja ya. Tapi kalau menanggulangi itu BNPB sama BPBD. Bedanya kalau BNPB itu secara nasional, tapi kalau BPBD itu secara daerah, gitu ya. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Tiga, Oke, tadi sudah saya jelaskan yang tadi ya. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Oke, lanjut 3, 2, 1. Tetap berbeda. Ini adalah lempeng Eurasia. Gitu ya. Kemudian dari sini ini namanya apa? Lempeng Pasifik. Nah, yang di bawah ini lempeng apa? Australia. Jadi begitu ya. Tiga. Nah, kenapa kok Kalimantan tidak rentan atau rentan dari bencana? Berada di zona bumi maupun meletus itu ya. Karena tidak lagi dengan lempeng ini bisa dikatakan juga kalau kalian pernah dengan Ring of Fire ya. Oh, ini nabi ya, itu berada di dekat lempeng. Kalau Indonesia kan mau coba ini ya, tujuannya dari Jakarta ke IKN ya. Salah satu alasannya itu adalah supaya terhindar atau aman dari bencana tersebut juga. Antropologis. Antropologis. Nah, di sini ada kata-kata pemulihan. Bisa dilihat ya. Nah, pemulihan ini berhubung dengan bisa dikatakan dengan rehabilitasi atau rekonstruksi. Jadi bukan termasuk mitigasi.
masuk mitigasi cuma di pasca bencana ya, karena di pasca bencana itu ada pemulihan. Jadi tidak semua upaya itu merupakan pemulihan, karena pemulihan ini masuknya itu ke dalam rekonstruksi atau rehabilitasi. Dilanjut 3, 2. Kalina, yang mana Kalina? Pertama Sheila ya. Udah dulu. Untuk pemenangnya silakan masuk depan 1, 2, 3. Saya kasih saja. Nah, sedikit. Karena sudah diberi kesempatan untuk mengajak kalian dia. Saya sudah 2 kali ini ya. Tepuk tangan untuk apresiasi pendidikan tadi. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan ke Satu, dua, tiga. Kami 10